Katakan bahwa surat ketetapan tersangka juga tidak sah karena perkembangan sprindik mulai dari sprindik 1, sprindik 2, sprindik 3. Sprindik 1 diberikan 14 Juli 2025, tapi sprindik 2 itu tidak diberikan kepada Mas Roy pada tanggal 15 Januari dan sprindik 3 tidak diberikan pada tanggal 30 Maret. Dan tadi dikatakan oleh ahli, terutama Pak Didit Wijayanto mengatakan bahwa sprindik itu penting bagi tersangka agar tersangka mengetahui perkembangan kasusnya. Jangan disepelekan. Karena kalau ada sprindik baru berarti ada perubahan. Nah, perubahan itu entah itu perubahan misalnya formasi penyidik, apalagi perubahan pasal, maka seharusnya itu diberitahukan. Karena dalam pengalaman ahli kemarin mengatakan dia menolak diperiksa oleh penyidik yang tidak tercatat atau dia tidak diketahui sebelumnya. Jadi ini adalah hak-hak tersangka dalam rangka yang namanya equality, ya, equality before the law. Karena itu dengan tidak dibantahnya keterangan-keterangan dari ahli yang kita ajukan kemarin, seharusnya, sepatutnya bahwa hakim menerima ini sebagai sebuah kebenaran karena tidak dibantah. Karena dia tidak mengajukan ahli lain yang mungkin bisa membantah pendapat ahli yang sudah disampaikan kemarin. Nah, berdasarkan hukum acara seharusnya kita dimenangkan seharusnya, ya. Tetapi kan kita tidak tahu karena ini nuansanya ada nuansa lain yang tidak selalu yuridis ansih. Karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mungkin Saudara Ghafur bisa menyampaikan hal yang menarik tadi. Ada ijazah pembanding yang disampaikan. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini termohon dan turut termohon melepaskan hak pembuktian hukumnya, ya, yaitu tidak menghadirkan ahli, hanya menghadirkan bukti surat. Sementara kekuatan pembuktian itu kan adalah minimal 2 alat bukti. Kalau hanya bukti surat saja tidak diperkuat dengan pendapat ahli, maka atau saksi, maka sesungguhnya kedudukan dari pemohon dan termohon yaitu Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian terbalik dalam membantah dalil-dalil kami, ternyata mereka tidak gunakan hak hukum tersebut. Dan secara hukum pembuktian, maka tentu dengan terlepaskannya hak pembuktian dari termohon dan turut termohon, maka dalil-dalil mereka tentu tidak bisa dipertimbangkan. Seharusnya tidak bisa dipertimbangkan. Nah, yang menarik lagi adalah dari pemeriksaan ahli kemarin, pendapat ahli sudah sangat clear bahwa pra-peradilan ini sah yuridis secara hukum untuk membuktikan apakah ada kesewenang-wenangan atau tidak. Dan tadi di dalam daftar bukti surat yang dihadirkan terutama oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan pencekalan, ternyata pencekalan yang dimohonkan oleh Polda itu dimohonkan 2 kali, Mas Roy. Ya. Pertama dimohonkan pada tanggal 7 November dan Desember. Pada tanggal 7 November untuk 20 hari. Ya. Pada saat bersamaan Mas Roy diumumkan sebagai tersangka dan teman-teman yang lain. Kemudian juga setelah itu dimohonkan juga untuk yang kedua kali pada tanggal 19 November, ya, untuk 6 bulan. Dan dalam 2 surat permohonan pencekalan ke imigrasi tersebut, ya, tidak ada tembusan yang disampaikan kepada para tersangka. Dan kemudian tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membawa surat penetapan pencekalan dari imigrasi. Jadi kami ini juga tidak tahu sebenarnya Mas Roy ini ditetapkan pencekalan oleh imigrasi menggunakan surat apa. Karena suratnya juga tadi tidak dibawa. Nah, terkait dengan pra-peradilan yang katanya saya ikuti kemarin dalam persidangan yang hanya untuk mengulur-ngulur waktu, membuat ketidakpastian hukum, justru hari ini sebenarnya kami ingin agar ahli dari Polda Metro Jaya maupun Jaksa Penuntut Umum itu bisa hadir. Sehingga kami bisa melakukan bisa men-challenge ahli tersebut, ya, terkait dengan dalil dari termohon dan turut termohon terkait kepastian hukum. Karena begini, pedoman pemidanaan kita di dalam KUHP yang baru itu telah mengubah perspektif hukum pidana lama warisan kolonial Belanda. Kalau KUHP lama Wetboek van Strafrecht memang masih ada perdebatan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dan apabila ada benturan antara kepastian dan keadilan hukum, biasanya hakim akan mengutamakan kepastian hukum. Tetapi ingat bahwa
rezim hukum pidana kita telah mengubah paradigma tersebut. Diubahnya di mana? Coba teman-teman nanti melihat dan membuka, sayangnya ahli tidak hadir, saya mau challenge ahli, buka pasal 53 KUHP yang baru terkait dengan pedoman pemidanaan. Jika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka KUHP baru kita menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan. Artinya keadilan kedudukannya sekarang dengan KUHP baru lebih tinggi daripada sebuah kepastian hukum. Oleh karena itu, permohonan pra peradilan ini jangan hanya dilihat terkait dengan kepastian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, ya. Tetapi juga harus dilihat dalam perspektif perubahan paradigma penegakan hukum pidana dalam KUHP baru, yaitu apa? Ada hak tersangka untuk mencari keadilan karena permohonan pra peradilan telah merinci 9 upaya paksa dari mulai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, kemudian pemblokiran, penggeledahan, dan yang terakhir adalah pencekalan ke luar negeri. Ini kan harus kami uji satu persatu. Coba saudara bayangkan, kalau kami tidak menguji soal pencekalan, maka sampai hari ini pun kami juga tidak pernah tahu bahwa ternyata pencekalan itu sudah kadaluarsa. Dan itu sendiri disampaikan dalam jawaban termasuk juga duplik dari termohon. Tetapi alhamdulillah dengan pra peradilan ini pelan-pelan kita membuka, ya, kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum dari mulai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, sekarang pencekalan. Ternyata mereka akui sendiri bahwa pencekalan itu kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa, kenapa tidak diberitahukan kepada publik? Dan kenapa juga tidak diberitahukan kepada tersangka? Supaya tersangka mempunyai hak hukum untuk melakukan perjalanan ke negara manapun sepanjang itu tidak mengganggu proses penyidikan dan proses penuntutan. Ini kan sesuatu yang kemudian baru terbuka dalam proses pra peradilan. Kemudian yang terakhir, tadi saya disebut oleh Bang RH ada ijazah pembanding. Nah, ini menarik para sahabat AGS, ya. Sahabat kita semuanya. Sorry, jangan buat sorry. Iya, mohon maaf ya, saya saking semangatnya, nih. Ya, jadi di sini para awak media, soalnya nama saya AGS soalnya ya. Jadi para awak media, saya ingin membuka sedikit siapa saja pemilik ijazah pembanding. Ya. Ini berdasarkan tadi saya teliti dari daftar barang bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian adalah jaksa penuntut umum. Ya. Ada, cek lagi ya. Saya baru mendapatkan 7 ijazah pembanding, ya. Nanti silakan dikomentari oleh Mas Roy ya. Yang pertama adalah Mustoha. Ya. Kemudian yang kedua Hardanto. Kemudian yang ketiga Evi Julia Setiawan. Yes. Keempat Fronojiwo. Kelima ada nama seseorang, namanya Mulyono. Nah, ini Mulyono siapa? Kita belum tahu karena ijazahnya belum kita lihat. Dan ini jadi pertanyaan, apakah Mulyono yang ini ataukah Mulyono yang lain? Ataukah jangan-jangan ada 2 Mulyono? Kemudian yang keenam Bambang Jaka Wibawa, yang ketujuh Johan Utama Perbasari. Ya. Dan kemudian masih ada yang lain, nanti kami update lagi kalau ada permohonan pra peradilan yang lain. Dan kami pastikan bahwa rangkaian sidang permohonan pra peradilan ini masih berlangsung untuk permohonan pra peradilan kelima. Terkait dengan apa belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini bukan untuk mengulur-ngulur waktu karena di dalam KUHP yang baru keadilan lebih penting daripada sekedar kepastian hukum. Ya, silakan. Begitu Sobat AGS. Terima kasih Sobat RH. Soraya. Ya, silakan Soraya. Tengah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi dan untuk yang kesekian, terima kasih kita untuk para YouTuber, media yang pasti dan semuanya yang sudah hadir membersamai perjuangan kita hari ini. Dan sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita, Bung RH, AGS sendiri bahwa secara terinci, sistematis dan terukur semua pasal-pasal yang sudah didalilkan bahwa itu bisa kita mentahkan. Dan memang mereka itu mengalami satu cacat formil dan material. Jadi harapan kita saat ini dan untuk next kemudian, hari ini dimenangkan.
Mudah-mudahan. Harapan kita dan doa kita hari ini dibenarkan. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan sama Bung AGS bahwa mereka tidak menghadirkan saksi, baik saksi itu ahli atau dari saksi mereka sendiri. Semuanya tidak dihadirkan. Dan itu menambah nilai plus buat kita. Sehingga kenapa? Karena kita tidak bisa menggali informasi dari mereka. Dengan kalau mereka menghadirkan, kita bisa menggali, kita bisa tahu semuanya dan di mana cacat-cacat dan lain sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah mereka tidak menghadirkan itu. Dan harapan kita ya, Mas Roy, kita bisa dimenangkan untuk semuanya. Oke, terima kasih Mas Roy. Mungkin Sebelum Mas Roy ya gini, kawan-kawan semua ya, kalau kita mau fair dan terbuka, sejak sidang pra peradilan pertama sampai yang keempat ini, kami selalu leading loh sebenarnya. Ya, leading dalam hal pembuktian terutama menghadirkan saksi dan ahli. Pada pra peradilan pertama kita dimenangkan. Pada pra peradilan kedua sesungguhnya yang namanya ahli dan saksi kita itu unchallenged, tidak bisa di-challenge. Kita menantang penyidik untuk menghadirkan saksi atau ahli yang bisa membuktikan minimal 2 alat bukti untuk mengenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun. Tapi yang terjadi, ahli yang dihadirkan itu ahli yang menerangkan soal kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja. Tapi tidak menjelaskan apakah perbuatan Mas Roy bisa dia kualifikasikan, bisa dia lihat sebagai unsur-unsur yang memenuhi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak. Dan kemudian juga pada permohonan yang ketiga, kita juga leading sesungguhnya. Tapi kemudian putusannya dianggap kurang pihak. Ya kan? Nah, yang keempat ini kita juga leading. Coba lihat, mereka tidak menghadirkan ahli yang bisa membantah ahli kita. Padahal kita menghadirkan 2 ahli yang membenarkan semua dalil kita. Bahwa yang namanya pencekalan tidak sah, saya ulang lagi. Bahwa yang namanya penetapan tersangka tidak sah. Bahwa penggunaan rezim ya KUHP yang berbeda itu juga tidak sah dan sudah diputuskan dalam persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan selah. Jadi karena itu kita berharap bahwa unsur non yuridisnya tidak terlalu besar yang menghinggapi hakim tunggal pra peradilan ini sehingga secara objektif, secara legal perspektif mudah-mudahan permohonan ini dibenarkan dan dimenangkan. Sudah tiba pada saat yang berbahaya, Mas Roy akan artisnya memperlihatkan kaos dulu. Nanti dulu. Ya. Baik. Oke. Sini Mas Roy. Oke, tengah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya tadi memang terlihat baru datang. Sebenarnya tidak. Saya udah menunggu lama karena ruangannya kecil. Maka saya dengarkan desain mendapatkan update dari teman-teman semua bahwa ini kita nunggu ahlinya dulu. Dan ternyata ahlinya tidak ada. Padahal sebenarnya kemarin saya juga berpikir siapa lagi ya ahlinya ya. Kan pertama kali yang dihadirkan oleh ahli adalah Mas Aristo. Aristo malah waktu itu menguntungkan kami sebenarnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah cacat formal. Dan saya ketemu kemarin ya, kita ketemu di acara. Sekali lagi beliau mengatakan iya itu cacat formal. Memang yang pertama soal pencekalan, soal penangkapan, penahanan dan digunakannya KUHP lama, KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian yang kedua, ahli yang dihadirkan adalah Pak Prof Effendi. Itu juga sebenarnya menguntungkan kami juga karena tidak bisa ketika ditanya oleh Mas Gafur tidak bisa menjawab tentang Undang-Undang ITE, mengatakan saya belum baca. Gimana ahli kok belum baca? Ya. Kemudian ahli yang ketiga yang dihadirkan adalah Pak Jayadi, Henry Jayadi yang kemarin juga dihadirkan pada saat sidangnya Dr. Tifa. Itu pun juga sebenarnya banyak keterangan menguntungkan. Nah, saya sempat berpikir apakah ahli yang dihadirkan adalah ahli egalisir? Siapa tahu ahlinya ahli egalisir. Ya, yang orang yang pernah hadir di salah satu TV ini ya, yang mengatakan egalisir, ya, mengatakan fotokopi itu bisa resmi kalau dicap di kantor pos ya. Ternyata tidak. Nah, jadi ini kita tandaskan sekali lagi bahwa saya tadi memang begitu pasti tidak ada ahli, ya udah saya hadir karena untuk memastikan sekali lagi bahwa yang untuk membuktikan tuh harus ada 2 alat buktinya. 1 surat dan 2 keterangan saksi atau ahli. Jadi kalau nggak ada sebenarnya mereka nggak membuktikan apa-apa. Itu cacat sudah, tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi kita memang hanya bisa berharap ya gitu dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala berikanlah hidayah kepada hakim tunggal pra peradilan ini yaitu Pak Iketut Darpawan agar berani memutuskan seperti sebagaimana putusan pra peradilan yang pertama. Itu beliau berani dan kita salut.
Tapi jangan kemudian cari seperti pra-peradilan yang kedua, cari timing, kemudian pra-peradilan ketiga kurang pihak dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tambahkan, tadi ada juga keterangan yang sudah dibacakan, salah berapa dari beberapa nama itu ada nama-nama Mustoha. Ya, ada nama Fronojiwo nih, ijazahnya Fronojiwo nih. Udah ketemu. Nanti akan kita cek juga apakah ijazah ini yang untuk perbandingan ini memang layak atau tidak untuk diperbandingkan. Karena kalau ijazahnya dari Fronojiwo ini memang tidak termasuk dalam ijazah yang waktu itu sempat diteliti oleh saya, tidak termasuk diteliti oleh si yang sudah melarikan diri itu, pengkhianat itu, si Dr. Palsu Omon-Omon itu, Rismond ya. Karena ijazah ini nomornya memang tidak termasuk dalam nomor yang waktu itu ada di dalam nomor 1116 yaitu almarhum Hari Mulyono, 1117 adalah Sri Murtiningsih, kemudian Jokowi itu nomornya 1120. Ini di atas itu nomornya. Lah kalau di atas itu sudah jelas beda juga ijazahnya. Karena waktu itu sebenarnya saya lihat ijazahnya terdapat perbedaan. Letaknya, melesetnya itu juga beda. Jadi nanti akan makin menarik kalau ijazah Fronojiwo, kemudian ijazah Mustoha dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan makin menambah ya. Jadi dengan adanya pra-peradilan ini makin menambah adanya bukti-bukti yang insya Allah akan menguntungkan kita kalau kita masuk ke dalam pokok perkara. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Dan kalau kemarin kaosnya adalah orang tua. Nah, maka kita hari ini melihat bahwa sebelum jadi tua, orang itu ada pilihan. Yaitu apa? Tua itu adalah suatu keniscayaan, tapi dewasa itu adalah suatu pilihan. Ya, orang mungkin tidak menjadi dewasa, ya. Jadi tapi setiap orang tua itu pasti menjadi bocah dulu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Apa yang dilakukan oleh kejaksaan dan juga oleh kepolisian ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah berperilaku tidak dewasa. Kenapa tidak berani menghadapi ini dengan menghadirkan saksi dan juga ahli? Apalagi kalau anak-anak, yaitu nanti anak-anak malah bisanya hanya bermain. Bermain apa misalnya? Bermain karet. Nah, ini kalau anak-anak itu mainan karet. Siapa anak-anak yang mainan karet? Yaitu anak-anak yang tidak pernah dewasa. Ya. Jadi wawancara sambil main karet gini. Ya, gini ya. Ini mainan karet. Siapa yang mainan karet? Saya hanya bilang mainan karet loh ya, tapi saya nggak nyebut siapanya. Oke, jadi kita hari ini melihat ketidakdewasaan ya pihak termohon dan juga turut termohon ya untuk kemudian menghadapi kita dengan tidak menghadirkan saksi dan ahli. Ya, itu saja sambil bermain karet. Oke. Ya, oke. Ada tambahan sedikit ya. Gini, wabarakatuh. soal ijazah pembanding itu ya. Pernah, Saya sambil main karet nggak? Boleh. Yang jelas pernah dilakukan oleh perbandingan oleh banyak orang, beberapa orang. Betul. Ya. Mas Roy pernah, Ya. kemudian Rismond pernah. Yang hanya mencorot waktu itu. Ya, Ingat, beberapa kan? orang yang pernah bilang ke saya pernah. Ya. Dan menemukan perbedaan antara ijazah Jokowi 1120 Ya. dengan ijazah yang mirip-mirip di situ. Ya, 1115, 1115, 1116, 1117. Ya. Ya. Salah satunya namanya Sri Murtiningsih. Betul. Salah duanya namanya Hari Mulyono. Hari Ya? Mulyono. Salah tiganya lupa saya. Nah, Ya. itu ijazah yang berbeda ketika dibandingkan. Kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yes. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Ya. Tiba-tiba hurufnya ini keluar, ini tidak. Itu sering sekali dilakukan oleh Rismond. Bilang, Betul. wah itu mencelat, mencotot dan lain Mencorot, sebagainya kan. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang berbeda, maka this is a big question. Ketika kemudian dibandingkan ada ijazah baru, bisa jadi identik. Tapi jangan lupa, identik itu sama-sama palsu juga bisa identik. Kalau misalnya direproduksi secara massal, beberapa ijazah lalu dibandingkan, ya identik. Tetapi kalau misalnya dikumpulkan semua ijazah angkatan itu, apakah sama semua atau tidak? Karena itu, kalau kita bicara tentang bagaimana mencari kebenaran, harus diteliti. Menurut hukum acaranya juga begitu. Harus diteliti apakah ijazah pembandingnya itu sudah diverifikasi sebagai verified. Kalau ijazah pembandingnya tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah dibuktikan bahwa itu ijazah asli, maka dia gagal menjadi pembanding. Ya, harus verified. Karena itu hati-hati dengan trik-trik ya, dengan jalan tikus yang kemudian mau diambil agar kemudian ijazah ini
menjadi asli. Padahal kita meyakini bahwa 99,9% sebagaimana dikatakan Mas Roy, ijazahnya ini tidak asli. Karena kalau asli sudah dari kemarin-kemarin, kalau jujur itu lurus, kalau bohong berkelok-kelok. Makanya kemudian ada pra-peradilan, ada putusan sela, ada macam-macam dan lain sebagainya. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Enggak, daripada berlama-lama, barusan udah saya pastikan aja. Ini ijazahnya Pronojiwo baru saya cek ya. Jelas ijazah ini beda dengan ijazahnya Jokowi. Ijazahnya Jokowi itu hanya mencorot tuh hanya keluar. Iya. Ijazahnya Pronojiwo hanya masuk ke dalam. Ini ijazah yang tadi disebut Pronojiwo. Jadi dari satu aja tadi sudah terlihat bahwa ijazah ini beda. Kalau ini mau diperbandingkan, ijazah ini tidak identik. Udah pasti fail ijazah ini. Ya, udah pasti ijazah Pronojiwo. Ya, apakah ini ijazah yang sudah diteliti atau tidak? Ada reproduksi baru itu yang jadi persoalan. Ya. Tiba-tiba kita menemukan dua jenis ijazah Pronojiwo misal ya. Ya. Ini kan saya bicara tentang sebuah pembelaan ya. Karena termul-termul itu selalu bilang, nanti kita laporkan dan lain sebagainya. Saya bicara tentang sebuah pembelaan. Ya. Kalau kita mau membandingkan sebuah ijazah dengan ijazah Jokowi, maka pastikan dulu ijazah itu terverifikasi secara baik. Bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Ya. Dan asli tersebut tidak hanya didasarkan pada statement institusi. Karena statement institusi, jangan lupa di institusi itu ada orang. Orang itu bisa punya koneksi, orang itu bisa terrepresi dan lain sebagainya. Orang itu punya kedudukan lemah sehingga dia tidak bicara sebenarnya. Ya, begitu. Makasih. Oke. Sebentar, satu lagi ini informasi penting terkait dengan ijazah pembanding ya. Jadi tadi kami baru mengidentifikasi 7 ijazah pembanding dari 14 ijazah pembanding. Ya. Jadi dalam pokok perkara ijazah pembanding yang diperiksa oleh laboratorium forensik Bareskrim Polri itu adalah 14 ijazah pembanding. Kami tadi baru identifikasi 7 ijazah pembanding dari daftar list barang bukti atau list barang bukti yang diserahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan tadi memverifikasi ijazah-ijazah pembanding ini, saya tadi berusaha untuk mencari adakah pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan ijazah pembanding ini. Karena tentu dalam pembuktian terhadap suatu dokumen yang diduga palsu, maka dokumen pembanding itu adalah kunci. Untuk membuat kunci suatu barang pembanding supaya barang pembanding ini punya integritas dan bisa dibenarkan, maka tentu kita harus memverifikasi. Dari mana didapat, dengan cara apa didapat, dari siapa didapat, dan apakah ijazah-ijazah itu adalah resmi dikeluarkan oleh UGM atau tidak. Kami akan pelan-pelan melalui pra-peradilan ini akan mengecek ada atau tidak pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan 14 ijazah pembanding, bahwa 14 ijazah pembanding itu betul-betul adalah produk yang dikeluarkan oleh UGM. Itu tentu challenge dan itu nanti kita buktikan dalam pokok perkara. Jadi kami tidak takut untuk masuk ke pokok perkara, tetapi justru dengan pra-peradilan ini kami sudah mulai mengumpulkan perlahan-lahan amunisi untuk masuk ke dalam pokok perkara, dan ini adalah suatu kebaikan dari hukum acara pidana kita yang baru. Ya. Update paling penting ya. Maaf, ini update yang penting banget. Saya barusan cek lagi dan saya sudah menemukan ijazah Pronojiwo yang utuh ya. Pronojiwo ijazah nomor 1115. Jokowi disebut ijazahnya nomor 1120. Dari 1115 ini saja sudah jelas terbukti bahwa ijazahnya berbeda dengan ijazahnya Jokowi. Jadi A-nya ini masuk ke dalam. A-nya kalau punya Jokowi itu A-nya mencorot nih. Saya buktikan. Nih yang pernah saya teliti dulu adalah ijazah 1116 milik almarhum Hari Mulyono. Ini hampir sama dengan ijazahnya Pronojiwo, A-nya masuk ke dalam. Dan ijazah nomor 1117 ijazah Sri Murtiningsih itu juga masuk ke dalam. Sedangkan ijazahnya Jokowi, ya, lihat, A-nya kemana? A-nya mencorot keluar. A-nya keluar. Menonjol. Ya, menonjol. Ya, mencorot keluar. Nah, jadi kalau ini dibuktikan, 1115, ini jelas banget ya, punya Pronojiwo, itu A-nya masuk ke dalam. 1117 punya Sri Murtiningsih, A-nya masuk ke dalam. Punya Jokowi, A-nya kemana? Ke Pramuka. Keluar. Ya, jadi udah jelas kalau ini dibandingkan, itu akan fail. Ya, jadi itu penting banget hari ini dan itu diakui malah oleh alat bukti yang tadi ada. Tentu ijazah-ijazah yang lain nanti akan kita cek juga, tapi sekali lagi saya ikuti statement dari kuasa hukum kami Pak RH. Ijazah ini pun harusnya diverifikasi dulu. Ya, ijazahnya Pronojiwo, Sri siapa tadi Motoha,
kemudian ijazahnya yang lain, ya Sri Mulyningsih dan juga almarhum ini, untuk kemudian dicek itu asli atau tidak. Kalau itu memang tidak identik, ya itu tidak otentik, ya berarti tidak bisa dilakukan cek Sebagai otentik. pembanding. Jadi clear ya, ini udah langsung saya bandingkan. Jadi ijazah itu valid kalau nanti dan Oke. satu bukti bukan diakui sebagai alat bukti. Ini Terima kasih. Pak. tambahan satu Iya, yang iya, penting iya. ini. Makin menarik, makin Ini menarik. tambahan yang panjang penting ini. ya. Ya. Kalau kita mengatakan ijazah Jokowi tadi yang 1120 Ya. itu yang kita ambil dari yang di Upload. press conference kan Oh ya, di Barreskrim. press conference Barreskrim. Ya. Karena yang di press conference kan Barreskrim Itu resmi. itu adalah resmi. Alat bukti resmi. Itu alat bukti resmi. Dan bisa dibandingkan dengan yang diberikan oleh KPU sesungguhnya. Tetapi kan KPU belakangan ya. Ini yang Barreskrim ya. Iya. Jadi terlipat. Dan kemudian orang mengatakan, kan itu fotokopi. Begini, kalau kita bicara tentang tata letak, hanya ke dalam atau keluar, fotokopi dan berwarna itu tidak ada pengaruhnya. Ya, karena kita bicara mengenai hal yang terkait dengan plat, Ya. plat cetak. Mau Anda warnai, tidak warnai, komposisi huruf itu tidak akan berubah. Kecuali kita bicara mengenai ada emboss atau Ya. tidak, itu sangat berpengaruh. Atau kita misalnya menyelidiki fotonya asli atau tidak. Tapi kalau kita bicara tentang tata letak, itu kaitannya mau fotokopi, tidak fotokopi itu sama biasanya. Oke? Karena tidak mungkin Anda memfotokopi dokumen tiba-tiba letak hurufnya jadi berubah. Ya, itu jelas. Oke, makasih. Oke. Saya kira cukup ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.